Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ahmad Junawan. Saya mengajar di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo sejak Desember 2018. Saya mengajar pada program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan atau Manajemen Mutu. Mata kuliah ini didapat pada semester 5 dengan jumlah 3 SKS. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pemahaman kepada setiap mahasiswa administrasi rumah sakit tentang konsep jaminan mutu dalam pelayanan kesehatan. Secara mendalam akan dibahas tentang ruang lingkup mutu, mutu layanan kesehatan, dan standar layanan kesehatan. Di mata kuliah ini akan dibahas standar pelayanan minimal bidang kesehatan atau rumah sakit, dan jaminan mutu layanan kesehatan (Health Quality Assurance), serta akreditasi rumah sakit (SNAS). Mahasiswa juga akan diajarkan bagaimana mengukur mutu, cara menghitung biaya mutu karena mutu berkorelasi positif dengan biaya. Subpokok bahasan lainnya adalah tentang kepuasan pelanggan atau dalam hal ini adalah pasien, cara mengukur serta evaluasinya sebagai dasar upaya peningkatan mutu berkelanjutan atau Continuous Improvement Program. Secara khusus, kami akan mendiskusikan tentang potensial benefit of service reliability untuk mencapai high profit. 1 SKS dari beban 3 SKS mata kuliah ini akan digunakan untuk latihan penyelesaian kasus-kasus jaminan mutu layanan kesehatan di rumah sakit. Kuliah ini nantinya akan membuat mahasiswa semester 5 mampu merencanakan, menggunakan, mengaplikasikan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit secara bertanggung jawab. Pembelajaran mata kuliah ini yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep mutu dengan benar. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen mutu paripurna dengan benar. Mahasiswa mampu menjelaskan penerapan mutu dalam peningkatan mutu pelayanan paripurna dan kepuasan pelanggan dengan tepat. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah menjaga mutu pelayanan kesehatan (Quality Assurance of Health) dengan benar. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan penerapan metode dan alat perbaikan mutu di pelayanan kesehatan dengan benar. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan biaya perbaikan mutu layanan kesehatan dengan benar. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan efektivitas jaminan mutu dengan benar. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan akreditasi rumah sakit dengan benar. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan benar. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menyusun laporan mutu rumah sakit dengan benar. Yang ke-11, mahasiswa mampu menyusun laporan manajemen risiko dengan benar. Yang ke-12, mahasiswa mampu menyusun laporan peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan benar. Untuk materi perkuliahan di mata kuliah manajemen mutu ini, yang pertama didahului oleh pendahuluan atau pengantar, yang kedua definisi dan sejarah perkembangan mutu, yang ketiga konsep manajemen mutu 1 meliputi teori Berwick, Deming, dan Donabedian. Yang keempat, konsep manajemen mutu yang kedua meliputi TKM, TKC, dan BSC. Yang kelima, menumbuhkan budaya mutu. Yang keenam, leadership dalam mutu. Yang ketujuh, cost of quality. Yang kedelapan, pengenalan akreditasi. Yang kesembilan, akreditasi SNAS. Yang ke-10, standar, maksud, dan tujuan elemen penilaian PMKP. Yang ke-11, program PMKP. Yang ke-12, indikator mutu, mulai dari pemilihan, pengumpulan, analisis, dan validasi, serta PDSA. Yang ke-13, FMIA, dan yang terakhir adalah RCE. Untuk metode pembelajaran dalam perkuliahan ini, kami menggunakan Zoom meeting selama metode pembelajaran selama masa pandemi, kami menggunakan tatap maya melalui Zoom meeting. Untuk media lain yang kami gunakan yaitu YouTube, WhatsApp, dan LMS. Tugas-tugas yang kami berikan tentunya ada tugas individu maupun tugas kelompok. Kami memfasilitasi diskusi kelompok menggunakan media Zoom meeting. Pembelajaran di mata kuliah ini sangat relate dengan tempat kerja. Tugas-tugasnya pun merupakan tugas-tugas yang benar-benar nyata dilakukan di rumah sakit.
seperti menyusun program mutu rumah sakit, pengukuran mutu rumah sakit, melaksanakan FMIA maupun RCA. Untuk sistem penilaian, kami menggunakan partisipasi 10%, tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Untuk nilai partisipasi sendiri terdiri atas nilai kehadiran dan nilai keaktifan setiap mahasiswa yang kemudian dijumlahkan dan dibagi dua. Untuk nilai tugas-tugas, untuk nilai tugas terdiri atas 3 tugas, yaitu 2 tugas kelompok dan 1 tugas individu yang masing-masing mempunyai nilai 10% di tiap tugas. Nilai mahasiswa tersebut dapat dilihat secara transparan di LMS, WhatsApp, maupun di mading. Jika nilai kurang baik, kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat melakukan ujian perbaikan. Berikut ini video penjelasan kontrak kuliah dan proses pembelajaran secara tatap maya. Selamat menyaksikan. Demikian video rekaman pembelajaran mata kuliah manajemen mutu. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Bahwa kita berada di semester 5. Manajemen mutu ini SKS-nya ada 3 untuk kelas A dan B. Kode mata kuliahnya MKK 216. Dosen pengampunya hanya saya. Kalau 2 tahun yang lalu itu ada Bu Esti ya, 2 tahun lalu. Tahun kemarin juga sudah saya semua ya, tahun ini juga saya semua. Ya. Nah, harapannya apa sih di mata kuliah ini? Harapannya adalah Anda semua ya mampu merencanakan ya, menggunakan, mengaplikasikan, mengevaluasi dan menindaklanjuti kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Fokusnya di PMKP, meskipun Anda sekilas mempelajari tentang akreditasi rumah sakit. Ya, karena di PMKP saja sudah sangat banyak sekali dokumen. Ya, mulai dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dipecah lagi jadi program mutu area prioritas, program keselamatan pasien. Ini tergantung lingkup rumah sakitnya ya, rumah sakit besar atau kecil. Kalau besar, peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini dipisah. Ya. Kalau kecil biasanya digabung. Oke. Kemudian buat indikator, ya. Kemudian buat kamus indikator, buat panduan, buat macam-macam, ya. Validasi, buat analisis, buat laporan triwulan, buat laporan tahunan. Ya, belum lagi buat FMIA, buat laporan insiden keselamatan pasien dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali dokumennya. Ini nanti bisa Anda baca ya, saya share. Oke. Ini referensinya banyak dan yang paling penting, referensi yang paling penting untuk Anda adalah SNARS ini ya, yang sudah saya beritahu. Kemudian strateginya kita akan menggunakan LMS full. Rencananya saya sebetulnya mau menggunakan video conference yang ada di LMS. Ya, rencananya ke depan saya akan seperti itu. Kalau memang masih terkendala ya saya akan kembali menggunakan Zoom ya. Oke. Nah, tugas-tugas ini ya bobotnya seperti ini. Nah, bisa saja tugasnya ya tidak hanya 3, bisa 4, bisa hanya 2, bisa hanya 1 ya. Bisa juga mungkin 5, tapi persentase tugas tetap 30%. Ya, tetap 30%. Oke. Nah, kalau Anda tadi dapat 70 itu B ya. Kalau 50 B, 60
BC, 60 BC. Dapat A ketika nilai Anda 80. Kalau nilai Anda satu kelas atau dua kelas ini misalnya paling tinggi 54 Pak, paling tinggi, maka saya akan gunakan yang ini ya. Plus minus standar deviasi. Tapi jarang sekali ya, jarang sekali bahwa di mata kuliah manajemen mutu itu tidak ada yang dapat A. Pasti dapat A. Ada yang dapat A ya. Bukan semua kelas dapat, semua mahasiswa dapat A, tidak. Tapi pasti ada yang A. Oleh karena itu rumus ini hampir sangat jarang sekali saya gunakan sebagai penilaian. Ya. Umumnya yang ini, yang atas. Oke. Nah, ini yang penting, yaitu tata tertibnya. Ya. Yang pertama, tentunya sangat umum sekali. Mentaati peraturan akademik, kontrak kuliah, ya, kehadiran tepat waktu, kemudian keterlambatan, ya, 15 menit, telepon genggam dinonaktifkan kecuali saat perkuliahan online. Siapa tahu Anda menggunakan HP ya untuk Zoom, kemudian tidak menggunakan telepon genggam saat perkuliahan online. Ini mengantisipasi ya, ketika bisa saja nanti setelah UTS offline, bisa saja, tapi kita tidak tahu ya. Ini hanya mengantisipasi saja. Kehadiran 75% ini peraturan akademik ya. Kemudian tidak berdiskusi ya ketika dosen dan atau mahasiswa presentasi. Tidak membuat gaduh ya. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu seperti biasa, saya akan diskon ya 50%. Ini kenapa? Ya tentunya harus ada keadilan ya bagi mereka yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Jangan sampai disamakan dengan yang mengumpulkan tugas terlambat ya. Oke. Kemudian menggunakan baju yang sopan, memenuhi norma kepantasan. Jadi jangan sampai ya meskipun kuliah online tapi Anda pakai tank top, jangan ya. Oke, kalau Anda pakai kaos ya, dosennya aja pakai hem ya, rapi gitu ya. Jangan sampai tidak sopan ya, karena ini juga direkam, nanti kelihatan ya. Kemudian mute atau mematikan mikrofon ketika perkuliahan daring atau online, kecuali saat diperkenankan berbicara atau diminta berbicara ya. Kemudian menyalakan kamera saat perkuliahan online. Ya, dengan saya di mata kuliah manajemen mutu, kalau kemarin kita sudah belajar tentang budaya, dan kita hari ini akan melanjutkan tentang materi budaya, tentunya disertai tentang kepemimpinan. Jadi ini sebetulnya satu paket ya, sesi 5 dan 6. Sebelum kita di sesi 7 nanti akan membahas tentang cost of quality, yaitu biaya dari pengelolaan mutu. Ya, baik kalau mutu itu gagal dilaksanakan maupun mutu itu berhasil ditingkatkan. Jadi tetap sama-sama ada biayanya, tetapi kita akan mengambil yang tentunya biaya terendah tetapi mutu tertinggi. Saya akan lanjutkan karena ini penting ya untuk kita sampaikan dan sudah mewakili. Tapi di yang baru ini di LKPS itu lembar kinerja program studi ya, itu yang diminta jauh lebih sedikit. Oleh karena itu solusinya ada dua sebetulnya, bisa merangkum ya atau mengkategorikan. Kemudian yang kedua, sebar lagi aja kuesioner dengan pertanyaan yang lebih sedikit. Nah, ini tidak merusak budaya yang sudah ada. Kemudian siap untuk menjadi pendengar dan pengamat.
Jadi tidak ujuk-ujuk langsung harus diimplementasikan. Pasti ada yang namanya gesekan-gesekan ya, atau kendala-kendala selama dalam implementasi suatu budaya. Jadi nanti JMK yang merekap ya. Jadi Anda tiap kelompok setor dulu ya. Saya pakai rumah sakit ini, data ini. Ya. Kalau ada yang sama silahkan diganti. Nanti dikumpulkannya ke PJMK masing-masing. Dari PJMK baru dikirimkan ke saya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Loh Pak, apakah ini berguna Pak di rumah sakit? Pasti berguna, ya pasti berguna. Karena nggak cuma di PMKP saja yang punya program, MFK ada program, PPI ada program, ya. Dan sub-sub bab yang lain juga ada program, gitu ya. Jadi kalau Anda sudah mulai bisa mengerjakan buat yang PMKP, ya minimal Anda punya template-nya. Jadi sekalipun Anda nggak diminta untuk pelatihan, belum berangkat pelatihan, Anda sudah bisa mengerjakan ketika di rumah sakit nanti. Jadi ketika Anda, apa keahlian Anda? Ya, ketika diwawancara di bagian SDM. Oh, saya bisa mengelola akreditasi khususnya bidang PMKP. Saya bisa membuat program PMKP berdasarkan Senar 1.1. Saya bisa bla 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 bla. Saya bisa bla 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 bla. Anda jelaskan. Nah, seperti itu. Ya. Kalau Anda mau di bidang PMKP. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kita membuat sistematika program dari masalah yang kita cari dari jurnal berdasar, ya Pak, begitu ya Pak? Ah, oke. Pertanyaan dari Mas Aulia bagus. Nah, jadi kita membuat sistematika program. Kita bukan membuat sistematika program. Sistematikanya tadi ya. Kita membuat program PMKP. Kalau Anda baca di sini tadi. Nah, program PMKP Rumah Sakit Darmo tahun 2016. Ya, jadi bukan sistematika. Kalau sistematika itu yang mana? Sistematikanya itu ada yang ini tadi. Ya. Nah, sistematika itu ini. Nah, ini sistematika ini namanya. Oh, berarti kita langsung buat programnya kayak yang tadi itu ya Pak? Ya, langsung buat program berdasarkan SNARS ya. Berdasarkan SNARS. Kita masih belum masuk ke indikator ya. Ini baru programnya. Belum masuk ke FMEA, belum masuk ke RCE, sebetulnya harus ada satu lagi. Nah, ini IS dan RCE ya ini ya. Ini tentang keselamatan pasien. Ada satu lagi, survei budaya keselamatan pasien. Tapi enggak apa-apa, nanti Anda belajar mandiri ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya tugasnya. Oke, kalau sudah jelas, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Juna. Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu. Baik.
Jadi Anda Ada kegiatan bisa, observasinya dulu. ya oke, observasi dulu. Tetapi Anda sudah pelajari ini di mata kuliah sebelumnya dan pertemuan sebelumnya. Setelah diobservasi diapakan? Diapakan? Dilihat Pak, apakah ada hal yang perlu dijadikan indikator, dicatat lah istilahnya. Caranya caranya gimana yang bisa dijadikan indikator? Berdasarkan apa? Anda sudah belajar pendekatan sistem, ya enggak? Input, proses, output. Iya tidak? Iya Pak. Oke. Dari situ Anda sudah mulai bisa membreakdown, membagi. Ya. Di input ada bisa dibuat indikator. Misal, ya, ketersediaan SDM. Misal. Kemudian apalagi ketersediaan keuangan. Apalagi misalnya peralatan. Apalagi sarpras. Apalagi lingkungan. Kemudian diproses bagaimana? Ada enggak ketersediaan regulasi dan lain sebagainya. Kemudian di output bagaimana? Output contohnya kepuasan pasien. Ya, kemudian tingkat ketepatan operasi, ya, ketepatan atau pemenuhan pengisian safety surgical checklist. Nah, seperti itu. Lupa apakah itu saya tidak sebatas itu saja. Tidak lupa bahwa Anda juga sudah belajar dimensi mutu. Para suraman, ya, kalau yang pelayanan jasa, kalau pelayanan kesehatan ada Berwick, nomor 1 safety, dimensi mutu safety. Kemudian kalau produk ada dimensi mutu produk, teorinya Garvin. Ya. Oke, jadi seperti itu. Misal di Berwick, ya, ada safety, ada efisien, ada efektif, ya, ada pasien center. Jadi buka-buka lagi. Dari dimensi-dimensi itu Anda bisa buat indikator. Tetapi apakah sesimpel itu buat indikator? Tidak. Indikator memang bisa dibuat banyak, ya, tetapi nanti harus dipilih berdasarkan apa? Berdasarkan urgensinya dan ketersediaan datanya. Ambil yang memiliki dampak paling besar, tetapi mudah diukur, mudah didapatkan datanya. Itu yang dijadikan prioritas. Jadi kita bisa membuat opsi, ya, namanya saja pemilihan indikator. Artinya opsinya harus ada dulu, banyak indikatornya apa aja. Kemudian dipilih mana yang akan dipakai indikator itu. Setelah indikator itu dipilih, Anda buat kamus indikator di tiap indikator. Ya. Tiap indikator ada profil indikator. Ada banyak profil. Ya. Ketika profil dikumpulkan semua, namanya kamus indikator. Ya, dibukukan jadi kamus indikator. Ya, oke. Setelah kamus indikator ini jadi, kemudian disosialisasikan, ya, diberi pelatihan, kemudian diukur, dianalisis.